Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Menurut pengamat ekonomi Indef, nilai rupiah saat ini menjadi yang terparah sejak krisis moneter 1998. Dampaknya, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak main-main. Harga pangan sampai produk elektronik kompak naik. Lantas apa saja produk lain yang juga bakal kena dampaknya? Kita diskusi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus anjlok, bahkan nyaris tembus Rp16.500. Benarkah angka ini menjadi yang terparah sejak krisis moneter 1998? Saya Dana Pravita, kita diskusi. Sejak akhir Mei 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tembus dan stabil di level Rp16.000 sampai sekarang. Dalam bulan Juni, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat konsisten anjlok. Per 24 Juni 2024, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat Rp16.485. Gara-gara nilai tukar rupiah terus jeblok, Presiden Jokowi sempat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Gubernur Bank Indonesia. Apa katanya? Itu menyangkut global politik dan berbagai perkembangan yang terjadi dari perekonomian di Amerika Serikat, Eropa, di RRT yang memiliki potensi pengaruh spillover ke perekonomian kita, dan itu akan kita terus pantau bagaimana untuk meminimalkan dampak negatif kalau terjadi, seperti keputusan mengenai Fed Fund Rate, berapa kali akan menurunkan suku bunga, dan juga perkembangan di Eropa. Sementara kalau menurut Gubernur BI, Indonesia masih mending kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnya, alias kurs rupiahnya tidak selamah negara lain seperti Jepang, Korea, ataupun Thailand. Karena ini global, semua mata uang melemah. Karena dolar sangat kuat. Semua mata uang dunia adalah melemah, kecuali beberapa negara seperti Rusia maupun yang lain. Tapi hampir semua mata uang dunia itu melemah. Jadi kita harus bandingkan. Berapa pelemahan rupiah dibandingkan dengan pelemahan negara lain? Rupiah dari akhir tahun itu melemah 5,92% sampai akhir tahun nih, dari Desember sampai kemarin. Won Korea berapa? 6,78%, melemah lebih tinggi. Baht Thailand berapa? Adalah 6,92%. Terus kemudian peso Meksiko berapa? 7,89%. Kemudian juga riel Brasil berapa melemahnya? 10,63%. Yen Jepang berapa? Itu adalah 10,78%. Jadi pelemahan rupiah itu memang relatif masih lebih baik. Dan kami yakin ke depan itu akan menguat, fundamentalnya akan mengarah ke sana. Kalau menurut pengamat ekonomi dari Indef, nilai tukar rupiah saat ini menjadi yang terparah sejak krisis moneter 1998. Dan begini dampaknya jika nilai tukar rupiah terus-terusan melemah. Efek dari adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar paling sering dirasakan adalah soal harga bahan pangan. Karena bawang putih, misalnya gandum, beras, gula, banyak sekali bahan pangan kita yang tergantung pada impor dan sensitif terhadap pelemahan rupiah. Dan ini yang akan diteruskan oleh para importir kepada konsumen di level retail. Kemudian juga barang-barang elektronik, misalnya laptop, kemudian handphone, barang peralatan rumah tangga, AC, kulkas, itu pun juga ikut terdampak dari pelemahan nilai tukar. Biaya-biaya lainnya, misalnya kendaraan bermotor, dan juga suku bunga KPR akan bertahan lebih tinggi, sehingga ini juga akan membuat penjualan rumah misalnya, atau bagi masyarakat yang sedang melakukan pinjaman KPR, tentunya akan membayar lebih mahal lagi untuk biaya bunganya. Oke, ternyata dampaknya nggak main-main. Harga pangan, rumah, sampai produk-produk elektronik impor kompak naik. Dan benar saja, saat dicek di salah satu pusat elektronik di kawasan Mangga 2 Jakarta, harga berbagai macam elektronik telah naik. Salah satunya laptop yang harganya naik kisaran Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Lantas mungkinkah rupiah akan menguat dalam waktu dekat?
Ya, dalam beberapa bulan ke depan rupiah masih akan melanjutkan pelemahan, terutama pada waktu pengumuman APBN 2025, pembacaan nota keuangan misalnya, itu menjadi salah satu sinyal yang menentukan arah rupiah ke depan. Karena kebutuhan untuk impor BBM, impor pangan masih akan terus meningkat. Yang perlu diantisipasi sebenarnya, ya bagaimana kalau Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga, maka dari sisi kebijakan pemerintah, berarti harus ada kompensasi yang lebih besar bagi masyarakat sehingga daya beli bisa terjaga. Begitu juga ketika rupiah melemah membuat harga-harga kebutuhan pokok meningkat, maka pemerintah bisa menambah bansosnya, bisa menambah berbagai program untuk membantu UMKM agar bisa tetap beroperasi, dan juga bagaimana agar harga BBM, khususnya BBM jenis subsidi, tarif listrik misalnya, itu tetap terjaga sehingga tidak terjadi gejolak inflasi atau tekanan pada konsumsi rumah tangga di akhir tahun ini. Memang bukan PR yang mudah, apalagi ini terkait dengan pergerakan ekonomi global. Sejumlah langkah juga sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. Berkali-kali saya sampaikan, Bank Indonesia akan tetap berada besar menstabilkan nilai tukar rupiah. Caranya gimana? Bank Indonesia punya cadangan devisa. Sekarang 139 miliar. Kami gunakan, cadangan devisa kami kumpulkan pada saat terjadi inflow. Wajar kita gunakan pada saat outflow, kita gunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dan itu intervensi dari tunai, forward, maupun juga berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan bagaimana ini terhadap stabilitas SBN. Kami juga bisa beli SBN dari pasar sekunder. Itu langkah-langkah yang kami lakukan. Apalagi juga kami berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan, instrumen kami yang jangka pendek, yaitu sekuritas rupiah Bank Indonesia. Pada saat ini memang harus kita gunakan untuk menarik inflow, supaya outflow tidak terus-terusan, dan itu mendorong untuk memperkuat stabilitas rupiah. Nah, kita juga bisa bantu pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Caranya dengan hal-hal simpel seperti membeli produk dalam negeri. Kurangi dulu pembelian produk luar negeri atau barang-barang impor. Kemudian yang hobi traveling ke luar negeri, tahan dulu. Harus berwisata ke dalam negeri dulu untuk bisa meningkatkan devisa negara. Kemudian yang terakhir, yang punya tabungan atau menyimpan uang dolar, ini baiknya tukarkan dulu ke rupiah dan jangan menimbun dolar. Gimana? Hal-hal simpel seperti tadi ternyata bisa menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Saya Tere Paruta, terima kasih sudah diskusi.